Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan mendapatkan hasil yang baik ya. Wah, tidak terasa kali ini ada tujuan kedua YouTuber Nusantara. Kali ini tujuan ke IKN. Hari itu tujuan ke rumah Pak Jokowi ke Solo, saya tidak ikut karena anak saya masih kecil. Ada juga istri, jadi tidak mungkin ditinggalin. Jadi ini pengen sekali ikut sebenarnya tujuan kedua ini ya kan, ke IKN nanti sama YouTuber Nusantara. Tapi sayangnya nggak mungkin istri sama anak ditinggal ya kan. Kalau bertiga biji tidak ada uang ya kan, karena bertiga udah pasti mahal kali ongkosnya. Anak baru 8 bulan, nanti pas Agustus kira-kira baru 10 bulan atau 11. Nggak mungkin juga ditinggal ya kan kalau masih sekecil itu. Jadi gimana menurut kalian ya kalau ada rasa kalian, bang pergi aja bang, nanti kami bantu. Coba komen di bawah ya. Kalau memang kalian mau bantu nanti saya sematkan ya kan. Mana mana tahu kalian mau bantu saya. Apa-apa bang, pergi aja bertiga bang. Ya mana tahu ya kan. Karena YouTuber Nusantara yang lain ada juga yang bantu, ada juga yang ngongkosin suami istri. Pengen juga rasa kayak gitu ya kan. Tapi saya kan nggak seterkenal mereka, nggak sebanyak mereka followersnya atau viewersnya. Jadi saya tanya dulu sama kalian ya kan, walaupun sedikit penonton saya, mana tahu sedikit pun tapi hebat-hebat ya kan. Kita lihat ya, kali ini Opung membahasnya tentang mahasiswi ITB yang membuat meme kurang ajar sekali tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi ciuman. Gila, dan udah diamankan polisi katanya. Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Seorang mahasiswi dari sebuah kampus ternama di Indonesia yang namanya adalah ITB ditangkap polisi karena membuat meme Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo lagi ciuman. Bahaya kali. Sayang kali uang kuliahmu itu sayang. Mahal-mahal kau bayar uang kuliah, akhirnya masuk penjara. Malu kali keluargamu tuh ya. Media sosial platform X atau sebelumnya Twitter dihebohkan dengan viralnya kabar ditangkapnya seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB oleh pihak kepolisian. Kabar itu disampaikan oleh akun X bernama @murtada1. Akun tersebut menyampaikan mahasiswa itu ditangkap polisi lantaran sebuah meme mirip Presiden RI Prabowo Subianto yang dia buat. Sementara itu akun X lainnya mengunggah dua buah foto, di mana satu foto merupakan seorang wanita dan satu foto lainnya mirip Presiden RI saat ini Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tengah berciuman. Terlihat dalam foto, wanita itu mengenakan kacamata dan alma mater berwarna biru tua dengan logo ITB di bagian dadanya. Disebutkan jika wanita itu membuat meme tersebut. Terkait itu, Mabes Polri membenarkan bahwa pihaknya melakukan penangkapan terhadap seorang wanita berinisial SSS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi Tribunnews pada Kamis 8 Mei menyebutkan bahwa tersangka diduga melanggar pasal 45 ayat 1, Jo pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1, Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa motif pelaku membuat meme tersebut. Meski begitu, Trunoyudo belum memastikan apakah pelaku merupakan mahasiswi ITB atau bukan. Ia juga belum menjelaskan soal waktu dan kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kau tengok dulu lukisan di belakangku ini. Keren kali lukisan salfok ya dari tadi ya. Ini baru namanya seni. Ya, tahu enggak kalian? Ini adalah karya seni yang luar biasa dari seorang pelukis atau seniman ternama di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, yang bernama Bapak Hendrix dari kota Yogyakarta. Keren. Ini lukisan ini ya, bukan sablon ini ya. Iya. Ya, jadi di sini ada nama beliau ya. Agak minggir dulu aku ya. Wim Hendrix, Jogja
22 April tahun 2025. Keren. Halo Pak Wimendrik ya. Jadi nanti kalau kalian ya kepengen bikin karikatur seperti ini, beliau itu ahlinya, orang nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi bisa kukatakan dari semua ya, bisa dikatakan dari semua hal yang kuterima ya, selama perjalananku dari Jogja, Solo, Jakarta ya, ini adalah sebuah salah satu karya yang paling berkesan. Keren. Yang lainnya itu berkesan ya, dari Ibu Ratna berkesan ya, dari Ibu Fani berkesan ya, tapi tak kalah berkesannya yang ini. Wah, dapat kado Karya banyak tangan ya ini Opung ya. wah. Gitu Luar dia. biasa. Coba perhatikan dulu, nggak ada yang ciuman kan? Iya. Malah di situ Opung Parbela yang grogi. Iya. Grogi di tengah diapit oleh 2 orang luar biasa di bangsa ini. Cuman yang kusayangkan dari lukisan ini cuman satu aja Pak Hendrik. Apa itu? Maunya Bapak Jokowi sama Bapak Prabowo juga sama-sama pakai belangkon lah. Nggak apa-apa lah Pung, biar nampak kenegaraannya gitu. Ya, jadi ya kampus sepertinya, ya universitas sepertinya sudah mengiyakan bahwasanya mahasiswi yang berinisial S itu adalah mahasiswi dari ITB. Karena ketika dia mengunggahnya itu dia pakai baju alma mater. Pakai baju alma mater dia. Alah, ngeri kali ya. Tapi jujur aja lah aku bilang, kalau bicara tentang alma mater sekarang ini, memang banyak kali ya oknum-oknum mahasiswa ataupun alumni yang bikin rusak alma maternya. Aduh, kemarin Rismond begitu, dibilangnya, UGM. Ternyata UGM sudah memperjualbelikan dokumen. Sudah memperjualbelikan ijazah. Ini bagaimana Bapak Prabowo ini? Ini kenapa mau ini UGM dihancur-hancurkan? Rismond, yang bikin hancur UGM itu manusia kayak kau sama si Roy. Sama Dokter Tiva. Itu yang menghancurkan UGM. Bukan UGM sedang menghancurkan diri sendiri, bukan. Begitu juga ini ITB ini ya. Kalau dikatakan nama kampusnya harum, ya kan, oknum mahasiswanya kurang ajar. Tapi kan nggak mungkin kita generalisir, ya kan? Nah, ya, yang jadi pertanyaannya, kenapa seberani itu seorang mahasiswi ITB ya membuat meme ya yang sangat mempermalukan dan kesannya itu sangat merendahkan seorang kepala negara, ya. Ya, jadi hati-hati. Ya, jangan ini kukira kemarin perang meme itu cuma waktu Pilpres. Rupanya sekarang pun juga. Tapi coba cek dulu kejiwaannya ini, ya kan? Cek dulu kejiwaan. Kadang-kadang itulah dia. Orang bisa pintar secara akademik, tapi secara spiritual bodoh, gitu loh. Ya, secara akademik, otak, intelligence mereka itu unggul, tetapi di dalam menghadapi kehidupan itu mereka itu sebetulnya kalah gitu loh. Mereka itu pecundang, mereka itu pengecut, mereka itu penipu. Kau pun gak usah kau bahas-bahas lagi yang kemarin-kemarin itu, Bung. Arahnya kok ke Rismond lagi, Bung. Bukan ke situ. Ya, kita bisa lihat coba, apakah yang mereka lakukan itu mencerminkan suatu tindakan dari orang-orang cerdas? Enggak. Apalagi membuat meme itu loh. Kira-kira dia tahu nggak konsekuensinya? Kira-kira dia tahu nggak akibatnya? Kira-kira dia tahu nggak ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum? Tahu, sebetulnya mereka tahu gitu. Tapi oleh karena kebutaan mereka, oleh karena mereka dipenuhi kebencian, oleh karena mereka itu terdoktrin, ya, makanya mereka itu berani berbuat yang demikian gitu loh, ya. Jadi memang maaf ya ITB ya. ITB, IPB dan juga beberapa kampus tahun 2019 masuk daftar top 10 kampus yang terpapar radikalisme, ya. Jadi bisa dikatakan ya,
kalau bisa dikatakan ya, di ITB ini bukan satu-satunya mahasiswa yang terpapar doktrin-doktrin yang gak jelas dan terpapar radikalisme. Ya, itu dia. Ya, kalian tengok ya, seperti di Prancis dan juga di Amerika Serikat dan juga banyak negara-negara Eropa, Timur Tengah, kita bisa melihat bagaimana ketika mereka terdoktrin ya dengan paham-paham radikalisme ya, mereka itu cenderung berbuat nekat ya. Kalau ini kan bisa kukatakan ini perbuatan nekat ini, melawan kepala negara dengan cara memposting sesuatu yang merendahkan martabat dari kepala negara sendiri ya. Orang kalau sudah terpapar radikalisme, aku rasa berbuat apapun mereka itu kan mau, sedangkan untuk bunuh diri pun juga mereka mau. Coba kalian perhatikan, beberapa teroris pentolan-pentolannya, ya justru mereka itu berasal dari kampus-kampus ternama. Itu dia, ya. Jadi tolong dulu dari pihak kampus, ya. Aku bukannya bilang apa, kenapa bisa kampus, universitas, ya, bisa terpapar paham-paham seperti itu? Ada beberapa kemungkinan, ya. Kenapa seolah-olah kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi ini kebablasan gitu. Mereka udah menabrak aturan-aturan, bahkan menabrak undang-undang yang berlaku di bangsa ini. Yang pertama ya, otomatis mereka itu ya bisa dikatakan mereka itu kurang ya, memiliki kematangan yang kurang di dalam mencerna sebuah informasi. Itu yang pertama. Ketika mereka mendengar informasi, presiden kita adalah presiden yang tidak memperhatikan rakyatnya. Presiden kita tidak memperhatikan orang miskin. Presiden kita adalah presiden yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ya, jadi karena tidak matang di dalam menyerap sebuah informasi, tidak dewasa, ya, maka terjadilah pemahaman-pemahaman yang salah. Kenapa dia memiliki pemahaman yang salah? Ya, mungkin dia itu bergaul dengan orang-orang yang salah gitu loh, ya. Jadi mereka itu ya biasa kalau bicara politik ya. Kalau sedangkan bicara keilmuan saja, orang akan nyambung dengan orang yang mendalami ilmu yang sama. Begitu juga politik, ya. Politik itu akan nyambung ketika mereka menemukan teman diskusi yang sefrekuensi dengan mereka. Kan begitu. Nah, mungkin ini orang juga, mahasiswi ini juga, ya, dia itu memiliki pemahaman yang salah. Mungkin dia itu melihat kedekatan dari Bapak Presiden, ya, Prabowo dengan Joko Widodo, itu dari perspektif yang salah. Kenapa dia memandangnya dari perspektif yang salah? Kemungkinan besar dia juga berdiskusi dengan orang-orang yang salah, bergaul dengan orang-orang yang salah, dan otomatis dia itu mendapatkan input yang salah. Berikutnya, ya. Kalau berikutnya itu kemungkinan besar, ya, mereka mendapatkan sebuah workshop, ceramah, atau kajian-kajian yang mengundang orang-orang yang sangat bisa dikatakan yang berpikir terlalu liberal gitu loh, ya. Contohnya aku nggak perlu sebutkan ya. Salah satunya itu roti goreng. Kita udah tahu ya bahwasanya banyak sekali kampus-kampus yang mendatangkan roti goreng untuk memberikan ceramah, memberikan masukan-masukan, memberikan pandangan-pandangan mereka. Dan di saat yang bersamaan ketika roti goreng memberikan motivasi-motivasi, pandangan-pandangannya ya mengenai pemerintahan, mengenai kebangsaan, mengenai kehidupan sosial politik, ya ketika seseorang itu ya sudah mengidolakan seorang roti goreng, maka apapun yang diucapkan, apapun yang dinyanyikan roti goreng di dalam workshopnya itu mereka anggap sebuah kebenaran. Itu dia, ya bisa saja roti goreng. Setelah itu si Kono, ya kan? Siapa si Kono? Itu yang di Rusia itu. Itu dia. Setelah itu siapa namanya? Si Rapli koran, ya kan? Kenapa sih kau nggak mau menyebutkan nama mereka itu langsung saja gitu?
Mau langsung gak langsung sebetulnya udah tahu kalian arahnya kemana kan? Itu dia. Ya coba bayangkan kalian. Seseorang yang pernah mengucapkan bajingan tolol kepada presidennya 2 kali. Itu yang diundang di kampus-kampus. Coba. Ya. Jadi mau kesantunan dan juga mau adab apa yang mereka dapatkan dengan orang model seperti ini. Gitu loh. Makanya mahasiswa-mahasiswa banyak sekarang itu yang sudah bertindak di luar jalur lagi. Yang sudah bertindak sebetulnya sudah di luar batas gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya ini PR sebetulnya bagi terutama bagi pendidikan ya, pendidikan tinggi ya. Tolong dulu untuk Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Ini menjadi perhatian dari kemarin Opung Parbela teriak-teriak ya kan. Tolong Kementerian Pendidikan Tinggi ya, monitoringnya terhadap rektor, monitoringnya terhadap dekan, monitoringnya terhadap dosen dan juga mahasiswa itu tolong lebih concern lagi, tolong lebih intens lagi. Ya, ingat, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tidak. Tapi bangsa ini kekurangan orang yang beradab. Gitu loh. Ya banyak kok penelitian atau eksperimen yang mengatakan bahwasanya kesuksesan seseorang itu, keberhasilan seseorang itu, mencapai masa depannya, mencapai kehidupan yang layak itu, 90% itu tidak ditentukan oleh background akademik. Tidak, akademik itu hanya 10%. 90%-nya itu praktek di lapangan. Coba bayangkan kalian ya, ada mahasiswa yang kurang ajar seperti itu. Ya, ini kan sangat mempermalukan institusi pendidikan sebetulnya ini. Hati-hati, UGM, ITB, jujur aja aku bilang sama kalian, walaupun nama kalian itu harum, kampus kalian itu ternama, tapi kalau kalian lakukan pembiaran seperti ini terhadap mahasiswi-mahasiswi, mahasiswa-mahasiswa kurang ajar, dan juga alumni-alumni kurang ajar, ya, perhatikan ini ya, tidak akan ada lagi yang mempercayakan anak-anaknya untuk dibina di kampus-kampus seperti kalian. Makanya aku nggak berbicara persentase karena aku juga sendiri belum kudalami berapa persentase orang-orang di Indonesia ini yang lebih baik mengirimkan anak-anaknya untuk kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri. Karena apa? Tidak berbanding lurus kualitas dengan uang kuliah. Coba bayangkan kalian, siapa yang tidak mengakui uang kuliah di ITB itu mahal? Siapa tidak mengakui uang kuliah di UI itu mahal? Siapa yang tidak mengakui uang kuliah di UGM mahal? Tapi coba lihat dulu outputnya. Produknya lihat dulu. Rusak. Itu dia. Ini kampus-kampus juga harus diberi warning ini. Masa orang-orang seperti roti goreng pun juga diperbolehkan untuk memberikan workshop? Apa nggak makin hancur? Itu ya. Jadi kalau dikatakan ya sepertinya ini PR besar juga ini untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan ini menjadi perhatian, minta tolong Bapak Wapres, Anda sebagai seorang generasi muda ya, tolong ini menjadi concern Anda ya untuk mengawasi ya setiap perguruan tinggi yang ada di bangsa ini. Apa perlu Opung Parbela turun tangan? Ya, coba bayangkan kalian ya. Kayak gini coba, apa nggak sayang uang kuliah bapak mamanya itu yang menyokalkan dia? Nggak kemana setahun ini ratusan juta ini bos. Lebih baguslah kau itu jualan online di rumah daripada kau masuk penjara. Enggak, udah cantik. Cantik pula itu, alah. Lebih baguslah kayak awak ini si buruk rupa, tapi nggak pernah melakukan hal-hal yang nista dan tercela seperti itu. Aduh. Dokter Tipa gimana kabarnya Dokter Tipa? Jadi kalau kau perhatikan, ya, ternyata lulusan UGM, ITB, IPB, UI, ya, ternyata tidak menjamin bahwasannya mereka itu
kampus ternama ya itu bisa memproduksi orang-orang yang berkualitas. Oke, ya, berkualitas cara berpikir dan juga secara keilmuan. Tapi ternyata kalau berbicara attitude masih kalah. Masih kalah itu, ya kan? Jadi kalau bicara tentang Kalau bicara tentang kalau bicara tentang ilmu sebetulnya ya, makanya betul apa yang dibilang orang-orang zaman dulu. Kejarlah ilmu ke negeri Cina. Karena apa? Ternyata orang-orang tua zaman dulu bisa melihat ke masa depan, yaitu ke masa kini, bahwa kualitas pendidikan di dalam negeri ternyata ternyata makin merosot. Makanya banyak orang bukan cuma ke negeri Cina nggak nyari ilmu. Ada yang ke Swiss, ada yang ke Australia, ada ke Amerika, ada ke Taiwan. Oh, ternyata ini tuh. Pantaslah orang-orang zaman dulu itu kan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena orang itu udah tahu kalau di dalam negeri, ya kan, kemungkinan besar pendidikannya rusak. Ya inilah model-modelnya ini. Coba bayangkan kalian. Aduh. Itulah bedanya pola pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri. Ya, ini harusnya menjadi PR ini, menjadi tanda tanya besar. Kenapa ya anak-anak zaman sekarang itu kok disuruh demo mau aja, padahal nggak jelas arah demonya kemana. Aduh, ya makanya nggak heran ya kan ketika mereka lulus, mereka bekerja, ada yang masuk PNS, ya mereka masuk BUMN, ujung-ujungnya apa? Ya menggerogoti. Karena apa? Secara spiritual nggak terbangun, walaupun otaknya pintar gitu loh, tapi mereka itu nggak cerdas. Itu dia, ya. Jadi makanya aku bilang sama kalian, coba kalian tengok dulu koruptor-koruptor itu. Itu rata-rata dari kampus ternama itu. Nggak perlu kusebutkan nama-nama kampusnya. Ya, itu lulusan terbaik itu semua. Di RUT BUMN ini, di RUT BUMN itu, komisaris di BUMN ini, komisaris di BUMN itu, direksi di BUMN ini, direksi di BUMN itu, kementerian ini, kementerian itu, kementerian ini, kementerian itu. Banyak orang-orang dari kampus ternama, tapi apa? Kerjanya menggerogoti. Ya, itu dia. Sikap seperti ini mungkin dia sedang berusaha untuk kritis terhadap pemerintahan. Ya, cuman salah arah, salah jalan. Daripada kayak gitu kau lebih bagus kau gabung sama Eros Suryo. Kalau ujung-ujungnya masuk penjara kau. Kalau memang ujung-ujungnya masuk penjara, kan begitu. Tapi dengar kabar, pihak dari keluarga, orang tua dari inisial S ini, ternyata sudah datang ke kampus untuk meminta maaf atas nama anaknya. Tapi itulah Bapak, minta maaf ya. Minta maaf boleh, tapi proses hukum tetap berjalan. Itu ya, jadi ya kalau bisa dikatakan ya minta maaf lah Bapak. Mungkin gak kemana itu 6 tahun itu. Pertanyakan dulu Pak, ya kan beberapa semester ini ya, itu uang kuliahnya kira-kira bisa nggak diminta dipulangkan? Atau mungkin minta cuti ya. Minta cuti. Udah langsung aja Pak cuti 6 tahun, udah jelas itu. Gak usah kepedean Pak, cuti 2 tahun, gak usah kepedean. Langsung aja 6 tahun. Nanti diambil cuti 2 tahun, rupanya diperpanjang. Aduh, kasihan kali lah orang tuanya ini aman. Nggak habis pikir aku. Itu makanya kalian mahasiswa-mahasiswa ya. Aku sarankan sama kalian, kalau kalian mau cari komunitas, kalau kalian mau cari circle, kalau kalian mau cari organisasi, cari organisasi yang membangun kalian. Jangan yang menjerumuskan kalian.
Untuk apa itu diikut-ikuti itu? Ya kan? Nah inilah contohnya ini coba. Aku yakin kalau pergaulannya ini benar, ya dia nggak akan membuat meme seperti ini. Nggak mungkin. Itu dia, ya. Jurusan apa sih? Jurusan teknik ya? Ya jurusan teknik lah pun namanya ITB. Institut Teknologi. Jadi bukan universitas pun, tapi institut perguruan tinggi. Jangan salah-salah pun, keselio lidah pula kau. Ya wajar lah, sedangkan Hasan Nasbi anak buahnya presiden keselio lidah. Apalagi aku. Alah, ya lah, ya. Jadi kalau bisa ku katakan ya sama kalian ya, tolong kalian perhatikan. Kalau memang banyak uang kalian, ini untuk orang-orang tua ya. Ini aku bukan sedang menghasut, bukan ya. Aku minta sama kalian orang-orang tua, kalian perhatikan dulu kampus-kampus ya yang kalian anggap ternama ya. Aku ini selalu kusarankan ini sama orang-orang tua nih ya. Kalau misalnya kalian anggap kampus itu ternama tapi nggak worth it antara uang kuliah dengan ilmu yang didapatkan ya, lebih bagus kalian kirim mereka ini untuk kuliah ke luar negeri. Nah, setelah mereka kuliah di luar negeri ya, beri mereka waktu untuk menimba pengalaman untuk bekerja di luar negeri selama katakanlah at least 5 tahun, kan begitu. Tapi suruh mereka kembali ke Indonesia untuk membangun ya bangsa ini bersama-sama dengan anak bangsa yang lain. Gitu ya, jangan pula bertahan di luar negeri. Yang namanya kita mencari karir itu pun ya, kalau bisa di luar negeri aja, kenapa harus di dalam negeri katanya. Betul memang. Tapi ingat, bangsa ini masih membutuhkan kalian. Lebih bagus kalian berkarya untuk bangsa ini daripada kalian harus membiarkan orang-orang seperti Roy Suryo dan juga Rismond berkarya yang enggak untuk bangsa ini. Tiga kalian, ya hancur bangsa ini gara-gara si Rismond. Enggak kan? Makanya harus kalian yang ambil alih. Gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau bicara tentang pendidikan, aku pun juga kepingin nanti anak-anakku itu pergi mereka kuliah di luar negeri dan kembali pulang dalam waktu yang bisa dikatakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makanya mereka ya kan mengancam-ngancam ya, mengancam-ngancam. Kemarin itu pernah kami diskusi ya. Ini kan ada gerakan. Gerakan apa? Kabur aja dulu, ya kan? Ku tantang memang waktu itu. Sekarang begini aja untuk mahasiswa dan juga untuk generasi muda. Kalau memang ada kesempatan kerja di luar negeri, kalau kalian katakan, kalau yakin kalian, ya kabur aja dulu itu adalah menjadi sebuah jawaban. Oke, langsung cabut kalian. Kan aku bilang begitu. Ternyata ketika ada teman yang buka diskusi ya di salah satu platform media sosial, naiklah ini orang ya kan. Ya, lalu mereka katakan begini ya. Ini sebagai perwakilan dari mereka. Pung, minta maaf dulu Pung sebelumnya. Aku mau katakan bahwasanya aku ini adalah salah satu korban. Korban apa kau sayang? Aku bilang. Korban perdagangan manusia. Yang ngeri kali. Udah pernah kau diperjualbelikan? Aku bilang. Bukan itu Pung ya. Kami itu dijanjikan bekerja di luar negeri. Ternyata ya, yang pertama, kebanyakan dari kami itu ya uangnya sudah diambil, tapi kami tidak diberangkatkan ke luar negeri. Yang kedua, dari teman-teman kami yang berangkat ke luar negeri, ternyata setelah di luar negeri mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Bahkan mereka itu seperti disiksa, dikurung, ditahan, tidak diberi gaji, diberikan makan tapi terbatas, ya, dan mereka tidak bisa lari kemana-mana. Nah, aku bilang, ya kan, aku pertanyakan sama dia, sekarang begini, kalian pergi ya, itu dokumennya betul-betul sah atau tidak ya? Ya ada yang sah, ada yang tidak. Oke, sekarang aku tanya dulu sama kalian, visa kalian itu visa wisata atau visa kerja? Ya kebanyakan sih visa wisata Pung. Nah dari situ aja sebetulnya kalian sudah salah gitu loh. Seharusnya kalian juga
sebelum kalian berangkat ke satu negara, apalagi di negara orang, kalian itu harus pastikan kalian itu pasportnya sudah punya atau belum, terus visanya visa apa yang digunakan. Setelah itu kalian harus perjelas juga tempat pekerjaan kalian di sana. Setelah itu cek website dari tempat pekerjaan kalian ya, apa isi dari website tersebut, gitu. Ini enggak begitu ada yang menjanjikan pergi kerja di Vietnam, rupanya beloknya itu ke Kamboja. Beloknya itu ke Kamboja. Kan begitu, pergi panggilan ke Arab, ya kan dikirimnya ke Kamboja. Ya kan, mau kemana kita Pak? Kita ke Arab. Kalian semua bekerja di Arab. Nggak taunya nggak nyampe 2 jam udah nyampe. Arab, tapi kok kebun sawit semua ini? Rupanya Kamboja. Makanya aku bilang sama teman yang hadir di dalam roomku itu, ya di dalam room ini, di room itu, ya, aku bilang sama kalian seperti itu. Ketika enak yang kalian rasakan, kalian diam-diam. Tapi ketika kalian sudah merasa terjepit oleh karena tekanan dari majikan-majikan kalian, baru kalian teriak-teriak minta tolong sama pemerintah di Indonesia. Itu dia. Sekarang begini, menurut hasil dari pengamatan, ya, Indonesia ini masih butuh, ya, ini pengusaha. Berbicara tentang pengusaha, baik pengusaha besar, pengusaha menengah dan juga pengusaha kecil, ya. Ternyata kalian tahu, ya, bangsa Indonesia ini akan maju ketika persentase wirausaha atau wira swasta itu bisa ditingkatkan persentasenya. Kalau sekarang ini kan hanya sekitar bisa dikatakan 7%. Hanya 7%. Ya wirausaha, orang yang mau bergerak di bidang wirausaha. Yang lainnya itu ada yang tani, ada yang pegawai, ada yang kerja di perusahaan. Kan begitu. Nah Indonesia ini sebetulnya masih punya peluang. Karena apa? Ya, persentase usahawan ya di negara-negara maju itu biasanya dari 15-18% dari jumlah semua populasi. Gitu loh. Ya, coba bayangkan kalian. Dari 7% ya ke 15% ya, itu ada selisih sekitar 8%. Gitu loh ya. Jadi sebetulnya masih punya peluang. Mau usaha apa aja terserah. Ya, usaha barang kerajinan tangan, usaha makanan, usaha kuliner, usaha online. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi inilah doktrin dari orang-orang kuliahan yang ada di Indonesia ini. Begitu tamat, maunya kerja. Begitu kerja, maunya langsung masuk ke BUMN. Itu masalahnya, ya. Jadi kalau ku bilang sama kau, ya, inisial S, yang bikin meme mengenai Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo, ya, kalau bisa dikatakan ini nggak bisa diampuni. Udah terlalu fatal, ya, udah terlalu fatal. Ya, doakan sajalah bisa gabung kau sama teman-teman yang lain. Rosuryo, Rismon, ya kan? Gak bisa Lampung, dia di penjara perempuan. Iya pula ya, kalau misalnya di penjara laki-laki bisa keluar masuk, enak juga itu. Yakin aku, ya. Yakin aku, pasti nyesal dia. Nyesal. Tapi nggak terkatakan lagi. Enggak aja sih. Bebas kau berekspresi, bebas. Tapi jangan semuanya kau salurkan di media sosial. Ya, bahaya ini. Anak-anak jenderal ini semuanya ini. Gitu loh, ya. Ya, jadi itulah dulu dari Pompar Belak. Ya, salam NKRI harga mati. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.